kita mengabdi kepada Allah melalui rakyat yang kita cintai. Bukan kita mengabdi kepada Allah, tetapi melalui tokoh. Tokoh itu ada batasnya. Sementara visi perubahan tidak pernah mengenal batas. Kita harus tetap hidup untuk sebuah perubahan. Dan kita tidak boleh tergantung pada orang per orang. Bahkan kepada saya, kepada Abdul Aziz, kepada semua. Kita harus hadirkan tokoh-tokoh perubahan. Maka hari ini adalah hari yang penting untuk kita melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Sulawesi Selatan. Kepada seluruh hadirin semua yang pada hari ini akan dikukuhkan atau akan dilantik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Sabtu 15 Februari 2025 kita dapat hadir di tempat ini guna menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus DPW Sulawesi Selatan Partai Perubahan. Perkenalkan, nama saya Siti Norma yang akan memandu acara ini hari ini sampai selesai nantinya. Pengurus DPP Provinsi ada kurang lebih 40 orang, tapi yang dilantik hari ini sesuai dengan daftar hadir mungkin 29 orang Pak Presiden. Artinya yang hadir dilantik, nanti yang lainnya mungkin menyusul sesuai dengan. Yang ketiga, mungkin tambahan laporan kepada Bapak Presiden juga kepada Bapak Ketua DPD bahwa sebelum pelantikan hari ini Partai Perubahan sudah ada pekerjaan yang dilakukan, yaitu bekerja sama dengan UMKM dan petani yang barangkali dimotori oleh orang kader Partai Perubahan sendiri, yaitu Bapak Firman yang ada sebelah kiri. Silakan berdiri, Pak. Artinya sebelum pelantikan hari ini, bukan saja di Makassar, barangkali tempat lain sudah berjalan. Itulah kehebatan orang-orang Makassar, Pak. Terima kasih. Itulah barangkali saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingat kata-kata beliau, Bapak Presiden kita sebagai penyemangat, bahwa pengurus Partai Perubahan tingkat pusat maupun daerah sangat dan sangat minim sekali tokoh-tokoh yang ada sekarang ini. Untuk itu, dengan adanya pelantikan sekarang ini, orang Makassar nanti bukan saja di Makassar tapi tempat lain akan memunculkan tokoh-tokoh yang muda, yang handal, yang pintar. Tetapi bukan saja handal dan pintar, tapi yang handal dan pintar, jujur dan setia. Amin. Mudah-mudahan. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Barangkali hari ini dan pasti insya Allah pasti banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-najib. Kalaulah hari ini kita berkumpul untuk kebaikan, itu artinya semua datang dari Allah. Tidak ada yang baik kecuali datang darinya, dan tidak ada yang datang darinya kecuali baik. Kalau begitu, ini termasuk hidayah bagi kita semua. Berbahagialah kita yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bisa berjuang untuk kemaslahatan. Semoga kedepannya masih melahirkan hidayah selanjutnya. Karena tidak semua hamba terpilih untuk menjadi pejuang. Jadi Belanda datang hanya ribuan orang untuk menjajah negeri ini selama 350 tahun. Itu karena hanya sedikit yang dipilih menjadi pejuang. Semoga kita selalu digolongkan menjadi hamba-hamba yang berjuang. Amin. Amin. Waktu kira-kira September, sekitar tanggal 20 September waktu itu,
tahun lalu kami didatangi oleh saudara kami untuk diminta kesediaannya memperjuangkan rencana adanya partai, dan kami alhamdulillah setelah melakukan pembicaraan yang cukup serius, alhamdulillah kami terima amanah itu. Kemudian selanjutnya kami undanglah kawan-kawan yang setujuan dengan kami, dan berkumpullah sekarang ini kawan-kawan kita yang saya istilahkan saudara. Saya berharap Allah mempersaudarakan kita walaupun kita berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama, dan untuk mencapai tujuan itu tentu kita punya cara masing-masing. Setidaknya judulnya sama. Nah, tujuan itu kalau strategi menuju ke tujuan itu ada yang menyerang dari kanan, ada yang menyerang dari kiri, ada yang dari tengah. Yang penting kalaulah kita tidak semuanya terpilih untuk mensampai ke tujuan itu, setidaknya masih ada satu orang yang hidup pada saat tujuan itu terpenuhi. Kita masing-masing mencari ide, mencari cara, dan memohon kepada Allah untuk diperjalankan kepada tujuan itu. Yang tadi Pak Presiden kita bacakan itu, saya maknai bahwasanya begitu kita berikrar berjuang di partai ini, itu tanda kita tidak akan pulang sebelum menang. Apakah ada yang sepakat dengan saya? Menang itu kata Allah bagi siapa yang mau. Mau itu dibuktikan dengan teknik. Jadi ada orang mau nonton sepak bola di jam 4 subuh. Dia tekniknya dibunyikan alarm atau begadang sampai subuh. Tapi tidak sholat subuh. Kenapa tidak sholat subuh? Karena dia tidak mau. Nah, mau itu artinya serius. Menyusun master plan, menyusun rencana yang diambil dari beberapa ahli-ahli. Bukan rencana itu tidak ditemukan di diskusi. Karena anak SD berdiskusi bagaimana caranya membangun sebuah sekolah. Berbeda hasilnya ketika insinyur bangunan berdiskusi bagaimana cara membangun sekolah. Jadi urusan mencapai tujuan itu butuh susunan yang diurut, dirinci, kemudian dievaluasi setiap saat. Apakah progresnya on atau off? Kalaulah setelah dirumus kemudian tidak ada harapan betul menuju tujuan kemenangan itu, maka lebih bagus istirahat. Kita cari cara lain. Bagaimana cara untuk mencapai perubahan? Boleh jadi dengan cara lain itu lebih cepat. Nah, setelah dirumus maka dibantulah dalam satu sistem namanya master plan. Setelah ada master plan ini, kita selaku kader partai sisa menjalankan itu. Jadi perdebatan di perjalanan hampir tidak ada. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti schedule-nya. Nah, membuat schedule ini itulah yang perlu dirundingkan. Kalau ini semua terpenuhi, insya Allah ujungnya menang. Tapi kalau bergeraknya tanpa master plan, ujungnya dua. Bisa menang, bisa kalah. Seperti itu. Saya banyak belajar tentang peperangan Rasulullah. Rasulullah selain mengandalkan teknik, Rasulullah juga diberi inayatullah. Sesuatu kita tidak bisa berpangkutan, karena di dunia ini Allah tetapkan dua hukum. Sunnatullah, inayatullah, keajaiban. Jangan mengandalkan keajaiban terus, tidak akan datang keajaiban kalau tidak terpenuhi sunnatullah. Jadi kita rancang dulu semua, habis dirancang kita jalani, barulah kita menunggu inayatullah. Apakah bisa disepakati? Iya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Yang jelasnya
Kita tidak mungkin dihadirkan di sini kalau kita tidak dicalonkan oleh Allah untuk menang. Tidak mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dari saya mewakili teman-teman kita yang ada di kepanitiaan. Kita buka lembaran baru dan lupakan yang tadi. Oke? Tetap kita menjalin persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalali wasika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu atas karunia-Nya kita semua diizinkan, diridhoi, dihadirkan pada pertemuan yang tentu tidak lain dan tidak bukan melainkan Allah menghendakinya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, melainkan itu telah ditetapkan dalam takdirnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada pemimpin besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan selamat kepada jajaran Dewan Pengurus Wilayah Partai Perubahan Sulawesi Selatan periode tahun 2024-2029 yang diketuai oleh Ustadz Haji Abdul Aziz Taba SPD beserta Sekretaris Dr. Andes Med Aristo Akadir dan tentu jajaran semuanya, ada bendaharanya, ada pengurusnya, dan di sini ada pahlawan nasional kita Soekarno. Insya Allah. Insinyur Soekarno. Dan saya tidak lupa juga menyampaikan terima kasih kami kepada koordinator daerah yang pernah menyusun, yaitu Bapak Sudirman Lolo dan yang lainnya. Insya Allah kita hadirkan pengukuhan ini dalam sebuah lembaran baru yang kita sama-sama akan wujudkan apa yang tadi pepatah telah dikibarkan. Ku aliangi talanga na toalia. Kita tidak sekali-kali mundur, tenggelam, melainkan cita-cita kita tercapai. Amin. Sahabat-sahabat pejuang perubahan, kenapa kita hadir pada hari ini? Kenapa kita perlu mengemban misi perubahan ini? Tentu sebagai orang yang beragama, wabil khusus saya sebagai muslim, itu sudah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah satu kaum hingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Perubahan itu kita tidak merubah, kita akan dirubah. Contohnya dulu kita masih muda, sekarang kita sudah berumur. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan menjalani perubahan yang alamiah, sementara kita membiarkan perjalanan kehidupan manusia yang tentu telah dibelokkan oleh sebagian manusia lainnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan kerusakan-kerusakan, melahirkan apa-apa yang membuat dunia kita hari ini seperti ini, Indonesia kita seperti hari ini.
yang tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin wilayah yang kita diami hari ini, Sulawesi Selatan. Coba kita lihat apa yang kemudian kita baca pada hari ini. Konflik di dunia tidak berhenti-henti. Kemunculan Cina misalnya sebagai satu kekuatan baru yang tidak jauh dari Sulawesi ini, yang kemudian memunculkan persoalan karena sikapnya yang akrobatik sehingga melahirkan konflik di Laut Cina Selatan. Lalu kemudian apa yang dihadirkan di wilayah Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung selesai. Apa yang kita lihat antara Israel dan Palestina. Apa yang kita lihat di belahan bumi Afrika. Dan apa yang kemudian kita harus dengarkan dari kemunculan Donald Trump dengan kebijakan American First, atau bahasanya membawa kembali Amerika untuk lebih melihat dirinya dibanding dia melihat dunia luar. Sahabat-sahabat sekalian, ini bukan soal urusan Presiden Republik Indonesia, para pemimpin di dunia, tapi ini juga adalah urusan kita sebagai seorang muslim. Itu kenapa di Al-Quran ada Quran surat Ar-Rum. Bagaimana mungkin Rasulullah yang hidup di sebuah desa kecil pada saat itu kemudian harus diperdengarkan dengan ayat Gulibatur Rum dan jatuhnya Romawi. Ini juga pesan kepada kita bahwa kita harus mengambil tanggung jawab itu. Tidak peduli kita ini tinggal di Makassar, tidak peduli kita tinggal di Bone, Parepare, atau bahkan di belahan, bahkan di pelosok desa di negeri ini. Tanggung jawab kita kepada dunia ini adalah sama. Begitu pula tanggung jawab kita kepada negeri yang kita cintai ini. Negeri yang dihadirkan melalui perjuangan panjang para pahlawan kita. Di sini ada Sultan Hasanuddin yang gigih mempertahankan kedaulatan tanah air Indonesia, yang berkuasa sebagai raja pada tahun 1653 sampai 1669. 16 tahun berkuasa dan digunakan kekuasaannya untuk melawan penjajah. Untuk tanpa pantang takut, untuk tidak takut, pantang menyerah, untuk memastikan haknya tertunaikan, menyingkirkan penjajah. Lebih baik hidup mulia atau mati syahid. Memastikan bahwa lebih baik tenggelam daripada mundur berhadapan dengan para penjajah. Maka pada nilai-nilai yang telah diwariskan oleh tokoh-tokoh kita, termasuk tokoh nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan ini, untuk kita ambil pelajaran penting bahwa selama kita hidup, kita tidak boleh membiarkan apa yang harus kita rubah lalu kemudian kita diamkan. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini Indonesia tentu tidak baik-baik saja, dan kita tentu sudah mengetahui ini sejak 10 tahun terakhir paling tidak. Itulah yang membuat sebagian relawan Anies Baswedan, relawan Amin, seluruh kelompok yang berada pada barisan perubahan, bahu-membahu mengorbankan waktu, tenaga, materi, termasuk saya korbankan apa yang saya harus netral menjadi berpihak. Kita korbankan materi kita siap kedinginan, kita sudah rasakan bagaimana panasnya saat kita harus memperjuangkan apa yang harus kita rubah.
Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita jangan pernah berpikir bahwa setiap kita melangkah lalu kemudian tujuan itu bisa tercapai dengan mudah. Faktanya hari ini kita diuji dengan perubahan yang tertunda. Pilpres 2024 yang kita harapkan melahirkan sebuah generasi baru, generasi perubahan, ini tertunda. Lantas kemudian tentu saja sahabat-sahabat sekalian, kita tidak boleh tinggalkan gelanggang perubahan. Kita tidak boleh tinggalkan aspirasi perubahan rakyat. Maka Partai Perubahan, Gerakan Perubahan 5 Pilar yang terdiri dari Partai Perubahan, Yayasan Petranas, Koperasi Serasi, Ormas Gerakan Perubahan, dan bahan kita mengabdi kepada Allah melalui rakyat yang kita cintai. Bukan kita mengabdi kepada Allah, tetapi melalui tokoh. Tokoh itu ada batasnya. Sementara visi perubahan tidak pernah mengenal batas. Karena perintah untuk kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang memegang agenda perubahan, sesungguhnya dia sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itulah misi kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus tetap hidup untuk sebuah perubahan. Dan kita tidak boleh tergantung pada orang per orang. Bahkan kepada saya, kepada Abdul Aziz, kepada semua. Kita harus hadirkan tokoh-tokoh perubahan. Maka hari ini adalah hari yang penting untuk kita melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat sekalian, tokoh perubahan dengan agenda perubahan itu tidak boleh tertawar, tergantikan oleh kepentingan sesaat. Kita harus tegak lurus pada apa yang rakyat inginkan perubahan itu. Satu, kita harus pastikan bahwa harga-harga sembako itu turun. Karena harga-harga ini sedang naik. Dan dampak naiknya ini adalah tentu saja keterancaman saudara-saudara kita untuk dia bisa memastikan dirinya mendapatkan makanan yang layak, yang bergizi. Tentu kita menghormati program makan bergizi gratis. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana dia makan pada makan siangnya, atau makan sorenya, atau makan malamnya. Jangan dia dikasih sarapan pagi, tapi tidak sarapan siang, makan siang, atau makan malam. Maka ini penting untuk memastikan bahwa negeri ini, pemerintah ini, kita semua itu memastikan bahwa orang-orang miskin yang jumlahnya 25,22 juta orang tercatat di BPS pada tahun 2004. 25 juta itu banyak sekali. Dan yang miskin ini tentu posisinya dalam keadaan yang boleh jadi dia bisa makan atau tidak. Di antara 25 juta ini ada 7,5 juta orang pengangguran yang tidak punya pendapatan. Bagaimana kemudian mereka terpastikan mereka bisa makan dengan layak? Karena kalau tidak layak, yang terjadi adalah gusung lapar, stunting, orang kurang gizi. Sahabat-sahabat sekalian yang sudah menjadi pejuang perubahan, kita hanya akan bisa berjuang dengan tulus dan tidak berhenti sampai tuntas kalau kita mampu merasakan bahwa 25 juta orang itu adalah saudara kita. Mungkin kita belum merasa karena kita merasa jauh. Dan itulah keimanan politik kita. Kita harus dekatkan dengan saudara-saudara kita yang hari ini sedang mengalami keterbatasan. 4 juta warga Sulawesi Selatan itu masih ada 200.000 orang yang pengangguran. Yang 710
orang berada dalam kemiskinan. Bayangkan, 700 ribuan orang Sulawesi Selatan berada dalam kemiskinan. Cek data BPS tahun 2020. 710.110 orang dan 200 ribuan pengangguran. Untuk sebuah wilayah di timur yang tentu harusnya menjadi permata di wilayah timur, Sulawesi Selatan mesti memastikan bahwa perubahan harus terus diwujudkan, paling tidak untuk wilayah Sulawesi Selatan. Partai Perubahan punya tanggung jawab bagaimana 710 ribuan orang ini itu harus berubah dari miskin menjadi sejahtera. Dan 200 ribuan orang yang pengangguran di sini harus pastikan mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja di Sulawesi Selatan itu di atas 50% jumlah penduduknya, hampir 4,7 juta orang dari 9,4 juta orang yang mendiami Sulawesi Selatan. Begitu pula kami ingin memastikan dari 270 juta orang, 25,22 jutanya akan kami pikirkan bagaimana dia berubah dari miskin menjadi sejahtera. 7,5 juta orang yang pengangguran kami ingin kembali bangun ekonominya. Itu makanya himne Partai Perubahan lahir, melakukan kembali tatanan ekonomi, menata kembali, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerahkan hati. Sahabat-sahabat sekalian, partai ini tidak lahir hanya karena kehendak, keinginan segelintir orang. Partai ini tidak direncanakan untuk dilahirkan karena kita berpikir kemenangan. Kita berpikir dan berharap bahwa 2024 adalah momentum kebangkitan kita untuk memastikan kita menjadi negara yang adil dan makmur untuk semua. Sahabat-sahabat sekalian, saya hampir 20 tahun menjadi dosen di hubungan internasional, sehingga saya mengamati bagaimana siklus peradaban itu terjadi. Setiap 100 tahun itu kurang lebih, itu melahirkan mujadid-mujadid baru, para pejuang-pejuang perubahan baru. Dan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun lahirnya para pejuang perubahan, orang-orang yang akan melahirkan satu gagasan baru untuk sebuah tatanan baru. Di Indonesia dikenal dengan orde, era, dan itu jatuhnya kurang lebih sekitar 25 tahun. Coba lihat era Soekarno, orde lama, 45 sampai kurang lebih tahun 70. Orde baru 70 sampai 98, lewat dikit. Lalu orde reformasi kurang lebih dari tahun 2000-an hingga tahun 2024. Ini lewat dikit. Ini kita sebut orde apa? Orde perubahan. Dan benar yang kata Abdul Aziz bilang, kita ini akan lahir menjadi orang-orang yang terpanggil. Kita akan jadi pahlawan-pahlawan hidup. Saya juga tidak tahu kenapa partai ini takdirnya lahir, dideklarasikan itu pada 10 November 2024, Hari Pahlawan. Tentu setelah beberapa kali partai ini tidak lahir oleh keinginan beberapa orang, tetapi oleh sebuah proses gerakan perubahan yang alamiah. Setelah tanggal 27 April itu, tanggal 6 Mei itu seluruh koordinator relawan itu bermusyawarah tanggal 6 Mei melahirkan 3 hal penting. 1, lanjutkan pendirian Partai Perubahan. Tentu di tengah dinamika, ya, di tengah keinginan apakah kita perlu partai atau tidak, maka tanggal 6 Mei ditegaskan kita lanjutkan pendirian Partai Perubahan ini. Lalu yang kedua,
partai ini menegaskan diri sebagai partai nasionalis. Partai yang tidak membedakan latar belakang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu partai ini bersifat terbuka. Kita menghormati semua. Dalam himne kita tegaskan bersama seluruh putra-putri pertiwi. Maka siapapun yang mendiami Indonesia ini, milikilah partai ini. Partai ini hadir untuk seluruh putra-putri pertiwi. Kita harus bangun kembali tatanan ekonomi kita yang parah. Bagaimana tidak parah? Hutang kita itu kalau ditotal kurang lebih itu sampai 21.000 triliun. Yang rinciannya adalah hutang pemerintah 8.000 triliun, hutang BUMN dan sekitarnya swasta itu 8.000, dan kemudian hutang lainnya itu sekitar 5.000. No compromise. Karena sekali dikasih kesempatan, orang berusaha coba-coba. Tetapi kalau dihadapkan dengan hukuman mati, maka tidak punya pilihan. Siapa yang korup terbukti mati. Sahabat-sahabat sekalian, lebih baik mati koruptor daripada mati saudara-saudara kita kelaparan. Dan inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Perubahan. Partai milik rakyat, dari rakyat untuk semesta. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu siapapun yang masuk ke Partai Perubahan jangan main-main. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpanggil oleh sejarah perubahan Indonesia ke depan yang dimulai hari ini. Negeri ini akan kuat kalau kita tegakkan 4 pilar kita. Kita harus tegakkan Pancasila karena ini adalah kesepakatan bersama. Karena kalau ini tidak tegak, nanti setiap kelompok akan saling klaim. Maka kita butuh komitmen ini. Salah satu hal yang penting dari sila di Pancasila adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan diplesetkan, dipelintir, ditafsirkan, diimplementasikan dengan keadilan sosial bagi segelintir orang. Keadilan sosial bukan untuk sekelompok orang oligarki. Bukan keadilan sosial juga untuk dinasti. Maka Partai Perubahan jelas, kita tolak dinasti, kita tolak oligarki. Sahabat-sahabat sekalian, kami tidak menafikan bahwa dalam hubungan bermasyarakat ada hubungan kekerabatan yang baik kita dukung, hubungan dinasti yang baik kita dukung. Tetapi kalau gara-gara hubungan dinasti dia merusak konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, memaksakan merubah aturan main politik untuk kepentingan dinastinya, ini yang harus kita tolak. Laporan ICW yang terbaru, Indonesian Corruption Watch, itu menemukan dari 557 anggota dewan, nanti jumlahnya silakan dikoreksi, 132 orangnya terhubung dalam hubungan dinasti. Itu artinya 32,3% anggota DPR sekarang itu terhubung dalam hubungan keluarga. Sahabat-sahabat sekalian, ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan Republik Indonesia. Kita harus rubah ini, kita harus luruskan ini. Oleh karena itu, kenapa Partai Perubahan tegakkan 4 pilar, di mana pilar yang keduanya adalah Undang-Undang Dasar 45, dan poin yang ketiganya adalah pilar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang karena itu kita tidak boleh lepas sejengkal tanah pun kepada
asing ataupun asing. Kita tidak sudi laut kita dijual. Kita prihatin dengan pagar laut yang kemudian seperti seakan-akan tidak ada yang bertanggung jawab. Sebunga bungkam. Ini kemana pemimpin kita? Ayo rakyat bangkit. Negeri ini milik kita. Milik kita semua. Kalau kita tidak teriak, tidak bangkit, maka lama-lama kita akan kehilangan negeri ini dengan sebenar-benarnya.